Maka menjadi orang yang beriman itu adalah seperti apa? Mari kita lihat di sini. Kita harus sadar bahwa peristiwa yang sama belum tentu dihadapi oleh orang berbeda dengan cara pikir, cara pandang yang sama. Coba saja lihat begini, pada saat Anda misa di Paulus, kan umat Paulus mah aneh. Ya terjemahkan sendiri saja, terjemahkan sendiri, tenang, tenang. Jangan emosi. Kalau emosi jangan lagi dia panggil saya gitu ya. Kalau imamnya keluar tidak tahu toh siapa tuh imamnya, teng. Langsung akan berkata, nu iya. Jadi apa yang sama? Mungkin yang satu berkata, nu iya, yang lain berkata, yes si pastor iya. Ya atau tidak? Beda. Padahal pasturnya sama. Pasturnya sama, tetapi reaksinya berbeda. Kemarin kan saya ngisi di persekutuan doa katedral. Lalu kan pagi-pagi saya tuh ke katedral mau bolak-balik. Naik apa? Naik travel. Pagi-pagi berangkatnya naik Jekyll. 8 orang karena fullnya 8 dengan 1 9. Saya di belakang. Anda tahu supirnya anak muda, kencengnya kayak setan. Dia pikir kita ini karung. Wah, sebet, ngerem sama sekali. Edan saya di belakang sampai, wah Yesus Kristus, Tuhanku gitu ya. Padahal saya mau tidur. Itu aceleng-acelengan. Anda tahu MBZ? MBZ itu wow geruduk. Asem tenan gitu ya. Dan apa yang saya saksikan dengan 7 temanku ini. Tidur nyaman saudara-saudara. Cek saya teh edan iman kalian besar banget. Cek saya. Sampai di Pati Ukur mereka semua seger, saya utah. Mungkin bagi mereka ampul-ampulan itu bagi saya kan dibanting-banting. Bagi mereka mah seperti bayi digoyang-goyang ini. Makin ngaceleng makin. Lalu saya tuh kan udah sakit-sakit badan. Ngisi lah. Setelah ngisi langsung pulang. Jam 9 malam. Paling-paling 9, 10, 11, 12 nyampe Jakarta. 3 jam lah. Naik Bineka. Karena yang Jekyll jam 10, jam 9 terlalu malam. Naik Bineka. Bineka lebih banyak, hanya 5 orang. Di depan 1 bapak-bapak, 2 perempuan, saya di tengah, sendirian. Di belakang anak muda juga sendirian. Aduh thanks Tuhan, mau tidur. Tidurlah aku, terlentang. Sebab Tuhan baik. Saya nyanyi kos gitunya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya besar setianya. Di kilometer 72, mobil ini tiba-tiba kenceng pelan. Cek saya teh kunaon ya mobilnya. Saya lihat di depan nggak ada apa-apa. Saya lihat supir. Terus saya ngomong, Pak ngantuk? Alas. Dan saudara-saudaraku apa yang terjadi lagi dengan 4 saudaraku yang lain tidur lagi. Saudara-saudara. Akhirnya saya ngajak ngobrol gitu. Terus saya ngomong, Pak buka we jendelanya. Ya buka ya Pak. 5 menit. Kieu deui. Aduh. Saya ngajak ngobrol terus. Dan harusnya sampai di Jakarta itu kan jam 12-an. Jam 1 baru sampai Tang City. Di Tangerang City, saya di Karawaci. Tangerang City semua turun. Kecuali saya. 4 turun. Tinggal saya dengan supir. Anda tahu supirnya ngomong apa? Pak ke Karawaci teh lewat mana? Aduh. Cek saya teh. Terus saya ngomong, Pak ingat Karawaci bukan kuburannya, cek saya teh.
Kan orang Sundanya, ke kanan, terus ke kanan. Aing ka dieu, kiri, eta teh. Lempeng, cek saya teh. Terus di Pinang Sia tuh saya ngomong, U-turn. Dengan tenangnya supirnya ngomong, U-turn teh naon. Balik deui, bloon, cek saya teh. Balik lagi saudara-saudaraku. Dan akhirnya itu sampai full, Bapak itu tidak sempat buka pintu saya. Langsung berhenti, tutup, ngerebahkan ini, tidur dia. Saya berkata, terima kasih Tuhan, Eko hidup kene. Apa yang saya mau katakan, setiap peristiwa itu tidak sama tergantung iman kepercayaannya. Maka kalau naik travel, Anda harus punya iman yang besar. Anda bangun, tinggal lihat apakah sampai Jakarta atau gimana nasibnya kan rumah iman gitunya. Jadi perlihatkan di sini bahwa apa? Kita itu berpikir sesuatu itu berdasarkan apa? Pikiran, perasaan dan kepercayaan kita. Jadi kalau kita sama toh menghadapi kuburan. Kemarin ada seorang suami ngomong, Romo, istri saya itu ya, doa anak kenceng pisan. Kenceng. Setiap saat doa. Bisa sering. Tapi mun ka kuburan, sieun Romo. Sieun dia itu. Gitu. Jadi bagi orang tertentu kuburan enggak apa-apa. Gitu. Tapi bagi yang lain menakutkan. Sama, ada seorang pastor teman saya, nggak akan saya ngomong namanya. Dia paling takut kalau apa? Suruh berdoa di kematian. Apalagi sebelum ditutup petina. Terus saya tanya, terus kamu kalau memberkati jenazah gimana? Merem gue. Pernah saya berciki jenazah, terus dibersihkan, Romo bukan di situ jenazahnya. Oh salah. Yang dia berciki itu tutup petina. Romo jenazahnya di sebelah sini. Oh. Jadi apa yang saya mau katakan, peristiwa yang sama belum tentu dihadapi oleh orang dengan sama. Gimana iman, gimana kepercayaannya. Jadi sama, masalah itu berat atau ringan tergantung siapa? Iya. Tergantung iman Anda. Tergantung iman Anda. Maka orang-orang yang penuh keraguan selalu melihat kesulitan, tantangan itu adalah hambatan. Bagi orang yang penuh keraguan, selalu jawabannya adalah apa? Tidak bisa. Gitu. Saya paling jengkel, ya sama ibu-ibu yang konsultasi, diberi nasihat, lalu jawabannya apa? Udah, nggak bisa. Kak dia udah juga, nggak bisa. Terus saya ngomong, Bu konsultasinya sama Paus aja lah, kata saya teh. Jangan sama saya gitu. Selalu tidak bisa. Itu adalah jawaban orang yang penuh keraguan. Karena dia selalu melihat apa? Tantangan itu masalah. Dia tidak pernah melihat bahwa di balik tantangan itu adalah ada perkembangan hidup. Yang kedua, bahwa orang-orang yang penuh dengan ketakutan selalu mencari apa? Mencari masukan yang membuat mereka akhirnya ragu-ragu, takut lagi. Tolong saudara-saudariku, kalau ada WA yang menakutkan, jangan terlalu mudah untuk yaitu copy share. Tolong. Jadilah pembawa kabar baik. Kabar sukacita. Jangan pembawa kabar kecemasan. Saya dengan oma opa dari dulu paling senang kalau khotbah itu membuat mereka ketawa. Arek naon deui. Betul, hidup geus moal lila gitu. Ibu ngerti wae arek didoakeun, Bu. Ita, geus kolot, goreng patut, hirup hese di karunya toh. Saya paling sedih kalau di panti jompo ngasih khotbah, pasur-pasur, lalu oma-omanya teh mengkerit gitu.
Saya yakin serangan jantung sebentar lagi mati. Ulah antep mereka matinya dalam keadaan tertawa gitu ya. Itu lihat. Jadi saudara-saudariku, orang yang penuh dengan kecemasan akan selalu membawa apa? Dia lebih percaya pada berita-berita buruk. Bahkan menolak apa? Menolak iman, menolak pandangan positif. Nggak bisa diberi masukan. Kalau orang sudah berkata susah, nggak bisa, mau dikasih masukan seperti apapun, mental, capek. Maka saya kalau ada ibu yang sakit, menangis, ada pernah suatu hari saya habis persekutuan doa di Monica, saya berbicara tentang Allah yang Maha Baik. Seorang ibu tiba-tiba dengan wajah yang mengerikan, saudara-saudara, nggak pakai masker aja mengerikan. Itu kan benar-benar menakutkan toh gitu ya. Kan masker itu kan menutupi Anda toh. Anda tuh kalau pakai masker kelihatannya 17 tahun ke atas saudara-saudara. Wow gitu ya. Tapi pas dibuka, yeay. Kaciri tararurun kabeh. Maka ada beberapa ibu-ibu kalau foto tetap pakai masker. Bu buka, jangan. Lalu ibu itu begitu mengarikan. Lalu tiba-tiba saya ngomong, mau pulang. Ibu itu di tengah jalan, Romo saya mau bicara. Oh boleh bu, silakan. Romo tuh ngomong omong kosong semuanya. Saya jawab, haleluya kalau begitu. Kenapa bu? Saya enggak percaya bahwa Tuhan itu baik. Hidup saya penuh dengan penderitaan Romo. Saya ngurus 3 anak dan ditinggalkan oleh suami saya. Langsung saya dalam hati berkata, bisa dimengerti. Orang menjadi salaki oke moal tahan ningali kos kieu. Saya dalam hati coy. Lalu dia mengatakan, saya ini betul-betul Romo di mana-mana bekerja, selalu aja baru bekerja. Ada orang yang nyakiti saya, ada orang yang iri pada saya. Saya keluar sini. Tuhan tidak pernah membela saya. Tuhan tidak pernah baik pada saya. Tuhan tidak pernah memberkati saya. Lalu dia tanya, apa yang harus saya lakukan Romo? Saya bilang, nggak ada. Ibu marah aja terus pada Tuhan. Silahkan. Kok gitu sih Romo? Saya mau ngomong naon bu. Saya mau ngomong Tuhan baik juga. Ibu tuh percaya toh? Tidak. Ya nges kata saya teh. Goodbye my love. Cek saya teh indit. Bapak Ibu, kalau orang sedang ada di dalam kemarahan, sedang ada di dalam kepedihan dan kesedihan, biarkan. Biarkan dia bersedih. Biarkan dia marah. Betul, biarkan. Tapi suatu saat kesedihan, kemarahan, kedukaan, kehilangan harus ada berhentinya. Tidak boleh orang punya rasa duka berkepanjangan. You have no God. Ya atau tidak? Kalau Anda punya kemarahan, kesedihan berkepanjangan dan Anda beragama Katolik, era orang. Nggak ngocoblak panjang-panjang. Tengah-tengah. Malu saya. Kau tuh punya Tuhan. Bukan kau punya masalah doang. Ingat itu. Kita bukan hanya punya masalah. Tapi kita punya masalah dan kita punya Tuhan. Itu sorangan. Itu yang harus kita sadari. Maka saudara-saudariku, sekali lagi ada saatnya di mana orang itu memang penuh kemarahan, penuh kejengkelan sehingga menolak Tuhan. It's okay, beri waktu. Tapi doakan dia supaya dia berani apa? Loncat dari penderitaannya. Itu yang dikenal dengan apa? Leap of faith. Loncatan iman. Bangkit itu adalah loncatan iman. Yang keempat, orang selalu membesar-besarkan masalah dan ketakutannya. Maka kita belajar apa dari orang yang penuh kepedihan. Mereka lupa apa yang telah mereka Tuhan perbuat pada mereka. Itu tadi orang Israel.
Sudah hampir 40 tahun Tuhan menuntun mereka. Setelah mereka menghadapi tanah Kanaan yang begitu bagus, susu madu banyak, tanahnya subur. Mereka langsung berkata, hese, yuk balik deh ke Mesir. Jadi budak wae. Hat, lupa kamu. Tuhan itu sudah membuat kamu sampai sini. Masa untuk masuk Tuhan membiarkan? Moal. Tidak akan. Maka Bapak Ibu, saya tanya sekarang, jujur Anda. Jujur ya. Berani jujur? Berani jujur? Hah, baru 2 orang yang ngomong. Berani jujur? Oke. Siapa yang punya ketakutan menghadapi tahun 2023? Takut banget. Bu, Pak, yang namanya manusia memang punya ketakutan, oke. Tapi kita harus membesarkan iman kita. Kalau 2022 ke belakang Tuhan sudah bisa membuat kita sampai sekarang, masa ke depan nggak akan Dia tolong? Katanya 2023 ini resesi yang paling besar. Hei, pandemi 2 tahun resesi pisan. Saya kolekte saeutik coy. Anda tahu 2 tahun ini pastoran kami super midai. Saya tadi ke pastoran Paulus daya sesah dibuka. Ini super mina loba pisan saya teh. Ini gara-gara kolekte menipis tuh kayak gini. Biasanya cukiok, babi kodok ya, ayam kodok gitu. Ayo nangan super midai gitu. Jadi saudaraku, kalau Tuhan sudah membuat Anda sampai tempat ini, masa Tuhan akan membiarkan? Enggak. Jadi kalau Anda putus asa, Anda tidak punya harapan, lihatlah ke belakang. Jangan lihat ke depan. Karena ke depan Anda belum lihat Tuhan. Benar atau tidak? Anda bisa melihat Tuhan dari mana? Ke belakang. Apa yang Tuhan sudah lakukan? Lihat. Kalau Anda masih belum lihat, datang pada saya. Saya doakan Anda. Kalau perlu perminyakan. Nah Tuhan nasaha saya nu jengkel. Yang kedua adalah apa? Orang-orang people of fear penuh keraguan itu terlalu nyaman. Gak mau bergerak. Gak mau berubah. Gini-gini aja. Tolong Bapak Ibu ingat ya. Di dalam kehidupan itu ada 2 tahap. Yang pertama itu disebutnya tahap pertama adalah survival life. Dan yang kedua adalah apa? Sacred life. Survival life. 50 tahun ke bawah, di usia 50 tahun ke bawah, itu orang untuk survive. Kerja keras, cari untung. Cari prestasi. Untuk siapa? Anak, keluarga. Setelah 50 tahun, Anda harus sudah mulai sadar. Ya, kerajaan surga dekat. Pintunya kecil. Maka yang gendut-gendut kecilkan badan Anda. Gendutkan iman Anda. Ya, jadi sudah 50 tahun tuh jangan gendutkan badan Anda. Salah. Besarkan iman Anda. Latih hidup rohani Anda. Dan untuk melatih hidup rohani, itu orang harus berani apa? Keluar dari comfort zone. Jangan jadi orang Katolik, ngandi imah wae, cicing, penuh penderitaan. Pelayanan Pak, pelayanan. Anda terus-terusan ngelihat istri Anda, moal gelis-gelis.
Moal. Anda makin apal di mana nu turun-turun kabeh teh gitu. Mi nah setiap poe teh ka bawah terus. Maka sekarang bagaimana menjadi people of faith? Menjadi manusia beriman. People of faith selalu ingat akan karya Allah. Dan hidup mereka tidak hanya menjadi orang yang penuh syukur, thanksgiving person, but also he become thanksgiving person, even he become a faithful person. Orang yang hidupnya penuh iman, bukan kumaha engke, bukan. Orang yang penuh iman itu bukan kumaha engke lah, terserah Tuhan. No, dia berusaha sungguh-sungguh. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan setiap usaha anaknya. Jadi jangan pernah berpikir kalau orang beriman itu pasif. Diam aja. Enggak. Justru orang beriman itu bergerak, melakukan sesuatu. Dan Tuhan menyertai dia. Kalau orang diam saja, perlu disertai Tuhan enggak? Enggak perlu. Orang cicing wae. Orang yang disertai Tuhan adalah apa? Orang yang bergerak. Keluar dari dirinya. Ibu-ibu kalau Anda merasa sakit gitu ya. Kemarin ada oma-oma saya cerita, laporan ke saya. Romo, kenapa? Saya teh sakit. Sakitnya apa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki sakit saya teh. Gitu. Kan si oma ini janda. Tapi gak kembang lagi. Jandanya sudah bercicit saudara-saudara. Terus karena sendirian kan gak ada yang mendengarkan. Jadi dia larinya ke pasturan terus. Kita yang mendengarkan. Tapi tenan naon, angpauna gede. Saya berani ngadakan cicing-cicing. Cetiau. Cek saya teh, oma jangan lupa kalau meninggal tulis surat wasiat. Si oma, saya teh sakit Romo dari ini, ujung rambut sampai cek saya teh, sok mana telunjuk ini di Romo, sok pegang dada, aduh, Romo, sok pegang dadanya, alalalala, gitu. Sok pegang dengkulnya, kata dia tuh. Wih bener Roma, sok pegang tangan, aduh. Pas saya lihat ininya bengkak kata saya teh. Yang sakitnya bukan kepala sampai sini, tangan Oma bengkak, cek saya teh. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi orang faithful person adalah orang yang apa? Tidak semuanya dilihat sebagai penderitaan. Bahwa kita harus berani melihat semuanya dari kacamata Tuhan. Tuhan itu mendidik kita, membentuk kita. Ingat ya, Tuhan itu tidak senang menyenangkan kita. Tidak. Maka tadi kan worship leader, mari kita menyenangkan Tuhan, menyukacitakan Tuhan dengan puji-pujian kita. Kita yang bertugas untuk menyukacitakan hati Tuhan dengan puji-pujian. Kita itu dibentuk oleh Tuhan. Namanya dibentuk itu menyakitkan toh. Ya, seperti pohon mau dibentuk jadi patung, kudu dipotong. Kudu dicacag, sama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu makin tua tuh Anda makin dibentuk. Reliefnya makin jelas. Jadi tenang, gak perlu ditarik-tarik gitu ya, diplester, kasih benang, cukup terima saja gitu ya. Kalau bibir pakai lipstik jadi retak-retak gitu ya. Sudah, it's okay gitu ya. Anda jelas, kolot. Maka ada 3 hal menjadi people of faith. Pertama apa? Seorang yang beriman selalu mempunyai rasa syukur. Percaya bahwa kita bisa sampai kekinian karena karya Allah. Gratitude, percaya dengan bersyukur. Karena orang bersyukur itu mengakui semua hanya terjadi karena siapa? Tuhan. Maka ada oma-oma, Romo saya tuh kok belum dipanggil-panggil oleh Tuhan. Habis oma budek sih gitu ya, Tuhan manggil gak denger-denger kata saya itu. Oma, kalau Tuhan belum memanggil oma,
Tuhan masih memberi waktu untuk Oma. Dan Tuhan ingin menggunakan Oma. Ingat, tidak pernah ada kehidupan tanpa arti. Selalu ada arti. Maka jadilah seorang hidup yang penuh arti kalau bisa mensyukuri. Gak mungkin orang bisa melayani kalau orang itu penuh keluhan. Benar atau tidak? Gak mungkin. Hanya orang yang bersyukur yang bisa melayani. Yang bisa memberi berkat pada orang lain. Kedua adalah apa? Growth.